warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah. Tahukah Anda mengapa saat mengaji kita dianjurkan bersuara? Bahkan membaca Al-Quran saat sholat pun juga dianjurkan bersuara lirih, minimal terdengar oleh diri kita sendiri, seperti yang dilakukan Nabi SAW saat sholat. Hal itu diketahui sahabat dari gerakan janggutnya. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadi di Klinik Besar Florida, Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik mereka yang mengerti bahasa Arab atau tidak, ternyata memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar. Termasuk salah satunya dapat menangkal berbagai macam penyakit. Itulah mengapa di dalam Islam ketika kita membaca Al-Quran disarankan untuk bersuara, minimal untuk diri sendiri alias terdengar oleh telinga kita. Karena setiap sel dalam tubuh kita bergetar di dalam sebuah sistem yang seksama. Dan perubahan sekecil apapun dalam getaran ini akan menimbulkan potensi penyakit di berbagai bagian tubuh. Nah, sel-sel yang rusak ini harus digetarkan kembali untuk mengembalikan keseimbangannya. Artinya, harus dengan suara. Maka muncullah terapi suara yang ditemukan oleh Dr. Alfred Tomatis, seorang dokter di Perancis. Sementara Dr. Al-Qadi menemukan bahwa membaca Al-Quran dengan bersuara memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangannya. Penelitian ini juga membuktikan sel kanker dapat hancur dengan menggunakan frekuensi suara saja. Hal ini kembali membuktikan bahwa membaca Al-Quran memiliki dampak hebat dalam proses penyembuhan penyakit sekaliber kanker. Virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Quran dan di saat yang sama sel-sel sehat menjadi aktif. Dan yang lebih menguatkan supaya diri ini semakin rajin dan giat membaca Al-Quran adalah karena menurut survei, suara yang paling memiliki pengaruh kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara si pemilik tubuh itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Oleh karena itulah dalam hal ini, salat berjamaah itu lebih dianjurkan. Artinya, salat berjamaah itu lebih sehat daripada sendirian. Karena ada doa yang dilantunkan dengan keras sehingga terdengar oleh telinga. Dan ini bisa mengembalikan sistem yang seharian rusak. Itulah mengapa dalam agama mendengarkan lagu hingar-bingar itu tidak dianjurkan. Karena getaran suara hingar-bingar membuat tubuh tidak seimbang. Dengan demikian, bukti-bukti ilmiah Al-Quran sudah nampak di akhir zaman ini. Sehingga membuat para ilmuwan terpesona atas kemukjizatan Al-Quran. Profesor Dr. Suzanne Moore, PhD, telah merilis dalam jurnalnya Al-Quran sangat menakjubkan dan terbukti kemukjizatannya. Bahwa Al-Quran bisa menjadi obat penyakit manusia. Suara yang keluar dari bacaan Al-Quran seseorang akan melayang ke udara dan kemudian masuk melewati telinga dan seterusnya diserap oleh tubuh. Kemudian ia masuk ke sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Suara yang terdengar dengan irama dan frekuensi tertentu mengandung informasi spesifik sehingga dapat memberi rangsangan kepada sel-sel dalam tubuh kita. Al-Quran yang tersusun secara sistematik dengan irama yang indah karena bacaan yang tartil dan pengulangan kata-katanya sungguh menakjubkan. Karena ia membuat sel-sel dalam tubuh kita bisa melawan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dengan bahasa yang menyentuh, ternyata mengandung informasi spesifik pada setiap ayat-ayatnya. Dengan informasi yang spesifik ini bisa membuat sel-sel yang sakit menjadi sembuh. Hasil penelitian terkini menegaskan bahwa sel-sel darah merah yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan tartil, artinya bacaan yang indah dengan memakai kaidah tahsin tajwid, ia memperlihatkan respon tertentu. Sehingga sel-sel kanker pun bunuh diri, bahkan virus autoimun pun lenyap. Maka bacalah Al-Quran di pagi hari dan malam hari sebelum tidur untuk mengembalikan sistem tubuh kembali normal. Kurangi mendengarkan musik hingar-bingar. Ganti saja dengan bacaan murotal yang jelas-jelas memberikan efek menyembuhkan. Siapa tahu kita punya potensi terkena kanker, tapi karena rajin mendengarkan murotal, penyakit tersebut bisa hancur sebelum terdeteksi. Perbaiki baca Al-Quran, baca dengan tartil, penuhi hukum tajwid, karena efek suara kita sendirilah yang paling dahsyat dalam penyembuhan.
Dengan hanya tilawah yang baik dan tartil tajwid tahsin, maka kesehatanmu akan terjaga dan pahala berlimpah akan mendatangi kita insya Allah. Wallahu alam. Pemirsa, waspadailah menggunjing karena dosanya lebih berat dari puluhan kali zina. Mengapa bisa demikian? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, orang sadar atau tidak, sebagian besar kita pernah ikut terlibat dalam gunjing-menggunjing. Dengan cepat dan sigap suara gunjingan menyebar kemana-mana dan bertambah-tambah. Itulah hebatnya gunjing, semua jadi kreatif olehnya. Bumbu-bumbu yang tadinya sedikit menjadi meluas untuk dimasak agar nikmat untuk dikonsumsi bersama-sama. Indah sekali terasa bagi yang memakannya, namun menyakitkan sekali bagi objeknya. Inilah yang disebut dalam agama dengan istilah ghibah. Oleh karena itu, dalam agama, menggunjing itu bukan masalah biasa. Ancamannya tidak main-main. Bahkan menggunjing atau ghibah ini dosanya lebih besar dari dosa riba. Tahukah Anda berapa besar dosa riba? Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Perhatikanlah perbandingannya. Ternyata dosa praktek riba lebih berat dari dosa zina 36 kali lipat. Padahal dosa zina sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Jika dosa zina tak ada apa-apanya dibanding dosa riba, maka bayangkanlah dosa menggunjing yang ternyata lebih berat dan lebih besar dari dosa riba. Al-Bara bin Azib menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, riba memiliki 72 pintu yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandungnya. Dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya. Hadis riwayat At-Tabrani. Merusak kehormatan saudara muslim lain inilah perbuatan ghibah atau menggunjing. Berapa banyak orang yang asyik membicarakan aib saudaranya, baik di majelis ataupun di media sosial. Ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang karena bisa merusak amalnya, bahkan mencukur agamanya. Karena perbuatan yang satu ini merusak hubungannya dengan sesama muslim. Nabi SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, sholat, dan sedekah? Mereka berkata, tentu. Baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama mengikis habis agama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Quran bahkan mengilustrasikan orang yang berbuat ghibah dan menggunjing, membicarakan keburukan orang lain sama dengan memakan bangkai saudaranya. Lalu mengapa dosa menggunjing itu lebih berat dari zina? Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah SAW menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Tak hanya itu, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertobat dari perbuatan ghibah, maka dia adalah orang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat ghibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka. Lebih bahaya lagi, kelak di akhirat orang yang suka ghibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah oleh orang yang digibahnya. Amal kebaikannya dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya, termasuk kepada orang yang telah digibahnya. Setelah amal kebaikannya habis, amal keburukan orang-orang yang dizoliminya ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya, dia akan menjadi orang yang bangkrut, sebagaimana yang telah diperingatkan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu bagaimana jika ingin bertaubat dari perbuatan ghibah atau senang menggunjing? Apakah cukup dengan istighfar atau taubat nasuha? Ghibah merupakan dosa yang berkaitan dengan hak Allah, sehingga pelakunya dituntut untuk bertaubat dan istighfar.
tapi juga berkaitan dengan hak sesama manusia. Sehingga untuk menggugurkan dosa ini tidak cukup hanya bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ada syarat selanjutnya yang harus dipenuhi agar taubatnya diterima dan menjadi sempurna dengan meminta maaf pada yang bersangkutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya, siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini, sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu, bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil seukiran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2449. Akan tetapi bukankah terlalu beresiko jika kita meminta maaf langsung pada orang yang pernah kita gibah dan gunjing? Sebagian ulama menegaskan, orang melakukan gibah, menggunjing saudaranya, maka tebusan dosanya cukup dengan memohonkan ampunan untuk orang yang digibahi atau digunjing. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tebusan gibah adalah engkau memintakan ampun untuk orang yang engkau gibahi. Mengapa cukup dengan mendoakan dan memintakan ampunan orang yang kita gunjing agar mendapat ampunan Allah? Karena jika harus meminta maaf langsung pada yang bersangkutan, justru akan menimbulkan bahaya selanjutnya. Bisa memutus silaturahim karena orang yang sebelumnya tidak tahu pernah kita gunjing menjadi tahu. Dan bisa saja sikapnya berubah memusuhi kita. Hal ini juga berdasarkan kaidah hukum Islam. Mencegah kerusakan atau keburukan secara merata atau memperkecil dampaknya, bukan menimbulkan kerusakan atau menyempurnakan kerusakan. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, berzina merupakan perbuatan dosa besar yang tak hanya berdampak buruk di dunia, tapi di akhirat akan mendapat siksa yang amat pedih. Azab dosa zina telah ditegakkan sejak di alam kubur. Akan tetapi Nabi SAW dalam kesempatan lain juga menyebut perbuatan zina, tapi tidak melakukan hubungan suami istri yang tidak sah, yaitu zina mata. Apakah zina mata termasuk perbuatan dosa besar juga dan mendapatkan ancaman azab yang pedih? Perbuatan zina mata termasuk yang dilarang dalam agama. Tapi perlu dipahami dulu, maksud zina mata itu seperti apa? Apakah mata seorang laki-laki yang memandangi wanita bukan mahram itu berarti dia telah berbuat zina mata? Belum tentu. Karena jika itu termasuk zina mata, maka betapa beratnya kehidupan kita sekarang. Karena di masyarakat kita tak terlalu banyak batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Banyak aktivitas bersama dilakukan laki-laki dan perempuan, bahkan aktivitas keagamaan yang otomatis akan bertemu pandang. Jika hal ini termasuk zina mata, maka hampir dipastikan mayoritas laki-laki di tanah air menjadi pelaku zina mata. Lalu kapan seseorang telah melakukan zina mata? Para ulama sepakat, zina mata itu terjadi jika seorang laki-laki memandangi perempuan yang bukan mahram hingga menimbulkan nafsu, tapi tidak sampai melakukan hubungan suami istri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa pada setiap anak Adam memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah penglihatan, zinanya lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengingkarinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya, lelaki yang sekedar memandang perempuan bukan mahram, dia belum termasuk pezina mata. Tapi jika pandangan itu sudah menimbulkan dampak, nafsunya bergejolak misalnya, maka pandangan laki-laki ini sudah termasuk zina mata. Dengan demikian, zina mata itu terjadi jika pandangan mata seorang laki-laki itu dilakukan secara terus-menerus kepada lawan jenis, sehingga menimbulkan angan-angan di dalam hati dan nafsu syahwat. Ibnu Battal, seorang ulama ahli hadis yang wafat di penghujung abad keempat Hijriyah, menjelaskan, zina mata yaitu melihat yang tidak berhak dilihat, lebih dari pandangan pertama, dalam rangka menikmatinya dengan syahwat.
Demikian juga zina lisan adalah bersenang-senang dalam perkataan yang tidak halal untuk diucapkan. Zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Semua ini disebut zina karena merupakan hal-hal yang mengantarkan kepada zina dengan kemaluan. Oleh karena itu, hanya sekedar pandangan biasa atau ketika seorang laki-laki tiba-tiba pandangannya tertuju pada perempuan bukan mahram, hendaknya segera mengalihkan pandangannya. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan dampak sehingga terjadi zina mata. Hal ini pernah terjadi pada Fadl, putra Abbas, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Fadl mulai mengarahkan pandangannya kepada perempuan itu, sedangkan dia adalah seorang perempuan yang cantik. Maka Nabi SAW pun memegang dagu Fadl dan memalingkan mukanya ke arah lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menganggap bahwa zina mata termasuk jenis zina yang sangat berbahaya karena merupakan permulaan dari semua jenis zina. Tidakkah zina tangan, zina hati, dan zina kemaluan awalnya berasal dari zina mata? Karena itu, syariat agama kemudian memerintahkan kepada setiap laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan kepada lawan jenis dan tidak boleh memandangnya lebih dari pandangan pertama sebagai tindakan pencegahan terhadap kejahatan zina. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Al-Quran Surah An-Nur ayat 30. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Lalu jika berzina termasuk dosa besar dan mendapat ancaman luar biasa dari Allah SWT, apakah dosa zina mata juga termasuk dosa besar yang diancam Allah SWT? Sebagian ulama menganggap zina mata itu termasuk dosa kecil. Namun begitu, dia termasuk dosa kecil yang paling besar. Mengapa? Karena perbuatan zina mata memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan zina berikutnya, yaitu zina tangan, zina hati dengan menghayalkannya, sehingga kemudian membuka peluang lebar bagi terjadinya perzinahan yang sebenarnya. Sebagian ulama yang lain justru berpendapat bahwa zina mata merupakan salah satu dosa besar jika zina mata tersebut secara langsung berdampak pada zina kemaluan. Sebab antara zina mata dan zina kemaluan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, karena mata yang berzina itulah, maka kemaluan melakukan zina yang sebenarnya. Oleh karena itulah, dalam syariat agama, zina mata itu dilarang dalam agama karena bisa berdampak pada perbuatan zina yang sesungguhnya. Dan ini termasuk persoalan yang tidak sederhana. Perbuatan zina merupakan dosa besar yang diancam Allah dengan siksa yang pedih. Kelak orang yang melakukan zina akan diabaikan oleh Allah dan tidak akan diajak bicara ketika kiamat tiba. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan dilihat serta disucikan. Dan bagi mereka azab yang pedih, yaitu seorang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang congkak. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Bahkan di kuburnya sebelum kiamat, para pelaku zina jika hingga akhir hayatnya tidak bertobat kepada Allah SWT akan mendapat hukuman keras sebagaimana disebutkan dalam hadis Samurah. Bahwa Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau bersabda, kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur. Bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya, ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panas yang dahsyat. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pezina perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan Ahmad.
Selain itu, orang berzina dilipat gandakan siksaannya di neraka, sebagaimana disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali siapa saja yang bertobat. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Memang dosa zina mata tak sampai berakibat pada hukuman berat seperti perbuatan zina yang sesungguhnya. Tapi zina mata bisa menghantarkan seseorang pada perbuatan zina yang sesungguhnya. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya tidak meremehkan dosa zina mata. Karena meskipun sekilas perbuatan ini nampak sederhana, namun dampak dan bahaya yang ditimbulkannya sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa sanah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh bersusah payah berpergian kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, salah satu momen yang tidak boleh dilewatkan ketika mengunjungi Palestina adalah beribadah di Masjid Al-Aqsa. Sayangnya, satu dari 3 masjid utama yang wajib kaum muslimin kunjungi ini tidak dibuka 24 jam. Ya, saat ini kita akan menuju Masjidil Aqsa untuk melaksanakan sholat malam dan sholat subuh. Sekarang sekitar pukul jam 4 pagi waktu Palestina dan cuaca cukup dingin. Semilir angin pagi yang dingin serta kondisi kota yang sepi tak menghalangi kami menuju Masjid Suci Aqsa. Ya, Masjid Suci Aqsa baru bisa jamaah masuki 1 jam menjelang subuh. Karenanya pukul 3 pagi waktu setempat, kami semua bergegas. Jalanan begitu lengang, lampu jalanan pun hanya bersinar temaram. Hingga jamaah yang tak pernah ke Aqsa sebelumnya begitu merasakan ketegangan. Sekitar 500 meter berjalan kaki dari penginapan, kami pun tiba di pintu kota lama Yerusalem. Untuk menuju Masjid Al-Aqsa, jemaah harus memasuki distrik kota lama melalui 1 dari 7 gerbang. Ya, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk menuju ke Masjidil Aqsa. Kita akan masuk melalui pintu Herods, dan di dalamnya kita masih akan melewati perumahan-perumahan warga sebelum akhirnya sampai di Masjidil Aqsa. Inilah distrik kota lama Yerusalem. Siapapun yang menyusuri distrik kota lama ini seolah-olah dibawa ke masa lalu. Karena setiap sudut kawasan ini syarat dengan struktur bangunan kuno. Kontras dengan pemandangan di luar gerbang. Lelahnya perjalanan pun memudar ketika kubah emas terlihat dari kejauhan. Apalagi setelah akhirnya menapaki kaki di Masjid Suci Al-Aqsa. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjidil Aqsa dan langsung saja kita melaksanakan sholat tahajud dulu. Sholat malam kali ini dilaksanakan di Masjid Al-Qibli atau Masjid Jami Al-Aqsa, masjid dengan kubah biru keabu-abuan. Masjid yang berada di bagian selatan komplek Al-Aqsa ini memiliki luas sekitar 35.000 meter persegi dan mampu menampung sekitar 5.000 jamaah. Rasa haru tak mampu terbendung di dada kami. Bersyukur karena telah Allah izinkan mengunjungi masjid suci ini. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mendirikan sholat di masjid suci ini lebih baik 250 kali lipat dari pahala sholat di masjid lainnya.
Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan, ketika kami berada di majelis Rasulullah SAW, ada yang bertanya, mana yang lebih utama, Masjid Rasulullah SAW atau Baitul Maqdis? Rasul pun menjawab, mendirikan sholat di masjidku lebih baik 4 kali lipat dari sholat di Baitul Maqdis. Hadis riwayat Al-Hakim. Komplek Masjidil Aqsa memiliki beberapa bangunan penting. Namun bangunan yang mencolok dari kawasan Masjidil Aqsa adalah masjid berkubah emas atau Dome of the Rock. Hingga sebagian orang menganggap bahwa Masjidil Aqsa adalah bangunan berkubah emas itu. Sementara sebagian lain mengatakan Masjidil Aqsa adalah bangunan dengan kubah biru keabu-abuan yang berada di selatan bangunan kubah emas. Bahwa Masjidil Aqsa itu tempat bersujud. Al-Masjid itu artinya tempat bersujud, ya. Dan para ulama sepakat Masjidil Aqsa itu adalah yang berada di hotel ini, ya. Adapun masjid di sini hari Jumat atau di hari raya, kita akan saksikan bahkan 80% masyarakat Palestina yang ada di sini sholatnya ada di luar Al-Jami' kubah hitam ini. Mereka duduk, mereka menggelar sajadah seperti itu. Komplek Masjidil Aqsa ini seluas 144.000 meter persegi dan memiliki sejumlah masjid di dalamnya. Baik Dome of the Rock maupun Masjid Al-Qibli yang berkubah biru keabu-abuan hanyalah bagian dari seluruh komplek Masjidil Aqsa. Dan masjid ini merupakan salah satu masjid suci yang Rasul anjurkan untuk dikunjungi umat Islam di seluruh dunia. Seperti beliau tegaskan dalam sabdanya, tidak boleh bersusah payah berpergian kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah, alhamdulillah, kau masih beri hambamu kesempatan. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.